kabar kalian semua? Selamat datang di SD Story. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat luar biasa menegangkan, di mana film kali ini menceritakan tentang seorang pria yang tak terkalahkan di semenanjung Indochina, di mana pria tersebut mengamuk dan berhasil meluluh lantahkan markas yang dijaga oleh beratus-ratus tentara dengan senjata yang super komplit hanya seorang diri. Hal tersebut ia lakukan karena seseorang telah mengganggu kebahagiaannya yang baru saja ia dapatkan. Tentu itu merupakan kesalahan yang sangat fatal karena sudah berani-berani mengusiknya. Seperti apa keganasan pria ini? Maka langsung saja kita mulai. Inilah dia filmnya. Film dimulai di kawasan penjara kolonial, memperlihatkan seorang pria bernama Martin Tillman saat ia sedang termenung sendiri di dalam selnya. Lihat, ia dihampiri oleh dua orang petugas dan membawa Martin keluar dari selnya. Dengan tangan diborgol, Martin terlihat dibawa ke sebuah tempat di dalam hutan untuk diadu dengan tahanan lain, di mana pertarungan itu sengaja dibuat oleh para bangsawan dan para penjahat perang yang berkuasa di tempat itu, dan kelompok itu diketuai oleh Steiner. Pertarungan itu pun dijadikan ajang taruhan oleh para penguasa di tempat itu. Dan akhirnya pertarungan antar Martin dan Kohler pun dimulai. Martin sangat mendominasi pertarungan tersebut dan mampu dengan mudah mengalahkan Kohler dengan beberapa pukulan telak di wajahnya, yang membuat Kohler tidak sanggup melanjutkan pertarungan, dan akhirnya Kohler pun kalah. Sebagaimana peraturan dalam pertarungan tersebut, bagi siapa yang kalah maka ia akan langsung dieksekusi oleh sang algojo. Terlihat Kohler pun dipaksa melawan seorang algojo bernama Resting. Resting yang merupakan seorang algojo langsung mencabik-cabik tubuh Kohler dengan sebuah pisau. Sampai akhirnya Resting yang merupakan seorang algojo itu mengeluarkan fatality dengan menusuk dada Kohler hingga terjadi banjir darah, sampai akhirnya Kohler pun tewas di tempat dengan sangat mengenaskan. Kembali pada Martin, setelah bertarung Martin kembali dibawa ke dalam selnya. Namun saat perjalanan menuju selnya, ia berpapasan dengan seorang wanita bernama Isabel. Martin menanduk petugas yang membawanya karena telah menghina Isabel. Isabel merupakan putri dari Steiner, hasil hubungan gelapnya dengan ibu Isabel. Di setiap minggu, Isabel selalu memberikan bunga pada Steiner, walaupun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Steiner ayahnya. Terlihat Isabel menemui Martin di dalam selnya. Karena Martin telah membela Isabel dari para penjaga yang melecehkannya, Isabel pun menawarkan bantuan pada Martin, bahwa Isabel akan datang setiap minggu dan akan membawakan makanan serta buah-buahan untuk Martin. Namun Martin menolak, tapi Isabel bersikeras untuk tetap datang dan akan kembali lagi untuk menjenguk Martin. Beberapa hari kemudian, saat Steiner sedang berada di ruangannya, tiba-tiba pengawal pribadinya bernama Bond memberi laporan bahwa ada seorang agen Inggris bernama Peter yang mencari keberadaan Martin Tillman dan akan membawanya untuk diadili di daratan Inggris. Sebagaimana diketahui bahwa Martin merupakan tahanan perang, namun Steiner tidak mau memberitahu keberadaan Martin. Hal itu bertujuan karena Steiner akan memanfaatkan Martin sebagai petarung andalannya untuk meraup banyak keuntungan. Steiner pun mengusir agen itu dengan cara halus. Tiba di siang hari, Martin dibawa menghadap pada Steiner di ruangannya. Di sana terlihat Steiner membebaskan Martin dari segala hukumannya. Hal itu bertujuan agar Peter, agen Inggris, tidak lagi mengganggu Steiner dan menanyakan keberadaan Martin. Di ruangan itu juga terdapat beberapa orang seperti Martin yang dulu merupakan penjahat perang dan sangat dicari oleh negara mereka masing-masing. Dan kini mereka memilih bergabung bersama Steiner
karena mereka bisa aman jika bersama Steiner. Di antaranya ada pria bernama Resting, Bond, dan Amarillo. Steiner pun mengajak Martin untuk bergabung bersama kelompoknya dan membuat kekuatan baru bersama. Namun Martin lebih memilih hidup bebas dan pergi dari tempat itu. Namun saat Martin hendak meninggalkan ruangan itu, Steiner berkata bahwa Martin tidak mungkin bisa pergi jauh-jauh dari tempat itu. Setelah Martin bebas, ia pun menemui Isabel di bar milik Valentin, ayah angkat Isabel. Martin pun diperkenalkan pada Valentin dan penghuni lainnya di tempat itu. Martin diterima sangat baik oleh mereka, dan Martin pun diberikan pekerjaan serta tempat tinggal oleh Valentin. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi semakin akrab, terutama Martin dan Isabel. Tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Di sebuah malam, terlihat bar Valentin ramai didatangi oleh para pengunjung. Namun, ada dua orang pria yang membuat keonaran di bar itu. Valentin pun menyuruh Martin untuk membereskan para pengacau itu. Saat Martin mengusir para pengacau tersebut, terlihat datang seorang pria yang tidak senang pada Martin karena telah menghajar teman-temannya dan mengajak Martin untuk berkelahi. Namun dengan sangat mudah, Martin dapat mengalahkan pria itu beserta seluruh teman-temannya. Setelah kejadian itu, di keesokan malamnya, terlihat anak buah Steiner, Resting, dan Bond mendatangi bar milik Valentin. Karena pria yang Martin hajar tempo hari adalah petarung Steiner, Resting pun mengancam akan mengambil alih bar milik Valentin. Dan lagi-lagi memberikan tawaran pada Martin untuk bergabung dengan Steiner dan menjadi petarungnya. Setelah kedatangan Resting di malam itu, di keesokan paginya, akhirnya Martin memutuskan untuk pergi menemui Steiner dan bersedia menjadi petarungnya. Hal itu ia lakukan agar Steiner tidak mengganggu Isabel dan bar Valentin. Singkat cerita, akhirnya Martin pun menjalani pertarungan pertamanya sebagai anak buah Steiner. Dalam pertarungan itu, Martin terlihat mendapatkan beberapa pukulan, namun bukan Martin namanya jika sampai kalah. Martin pun bisa membalikkan keadaan dan berbalik menghajar lawannya dengan bertubi-tubi sampai akhirnya Martin memenangkan pertarungan itu. Steiner pun sangat senang dengan kemenangan Martin dan banyak meraup keuntungan. Di sisi lain, Peter yang merupakan agen Inggris datang menemui Valentin dan menanyakan keberadaan Martin pada Valentin. Valentin pun tentu tidak mau memberitahu di mana Martin berada. Di sana, Peter mengiming-imingi Valentin dengan uang 10.000 euro jika mau memberikan informasi tentang keberadaan Martin. Namun, Valentin tidak bergeming. Kembali pada Martin, hari demi hari ia terus melakukan pertarungan demi pertarungan melawan bermacam-macam lawan, dan Martin selalu mendapatkan kemenangan dalam setiap pertarungannya. Di sisi lain, sejahat-jahatnya Steiner, ternyata ia masih memiliki sisi baik dalam hatinya. Dan ternyata Steiner sangat menyayangi Isabel putrinya. Namun karena Steiner hanya menikahi ibu Isabel secara siri, maka bagi Steiner tidak mungkin untuk mengakui Isabel sebagai putrinya dengan terang-terangan. Karena Steiner tidak mau kehilangan kehormatannya. Terlihat Steiner pun menuliskan surat permohonan maaf sekaligus mengucapkan rasa sayangnya pada Isabel. Di keesokan harinya, Martin berkumpul dengan Steiner dan para anggota yang lain. Di sana, Steiner membicarakan soal pertarungan pada Martin. Dikarenakan Martin selalu memenangkan semua pertarungan yang ia lakukan, maka tidak ada lagi orang yang mau bertaruh untuk melawan Martin. Oleh karena itu, untuk pertarungan selanjutnya, Martin harus mengalah agar semua orang kembali bertaruh dan berjudi dalam pertarungan. Martin pun setuju akan hal itu. Namun tanpa Martin sadari, ternyata Valentin sudah bertaruh untuk kemenangan Martin pada Steiner, dan Steiner sengaja memanipulasi semuanya agar Steiner bisa mendapatkan bar milik Valentin. Beberapa hari kemudian, akhirnya pertarungan itu pun terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa Martin akan sengaja mengalah dalam pertarungan itu sesuai rencana.
Dan akhirnya Martin pun kalah dalam pertarungan itu. Selesai pertarungan, terlihat Kopral Bond menemui Martin dan berkata bahwa Martin sudah kehilangan kehormatannya dan banyak orang-orang yang kecewa akan kekalahan Martin. Kekalahan Martin menjadi awal malapetaka bagi mereka. Di malam hari, terlihat Steiner beserta anggotanya datang ke bar Valentine. Terlihat Resting mengusir Valentine dari tempat itu karena Martin telah kalah dan Valentine telah kalah taruhan. Terjadi ketegangan antar mereka. Sampai akhirnya Martin tewas ditembak oleh Resting. Begitu pula dengan Isabel dan Martin yang baru saja datang. Mereka ditembak juga oleh Resting. Namun Martin dan Isabel selamat dari maut. Karena peluru yang mengenai Isabel dan Martin tidak sampai kena ke organ vital mereka dan hanya membuat mereka pingsan. Karena mengira Martin sudah tewas, akhirnya Steiner pun menyuruh anak buahnya untuk menguburkan Martin di tengah hutan. Namun sesaat setelah anak buah Steiner meninggalkan kuburan Martin, Martin pun tiba-tiba bangkit dari lumpur dan membawa Isabel ke tempat yang lebih aman. Dengan penuh rasa amarah dan kekecewaan yang sangat besar dalam hatinya. Setelah kejadian itu, Martin pun mempunyai dendam yang sangat amat besar pada Steiner dan kelompoknya, dan berniat akan membalaskan dendam. Di pikirannya saat ini hanya ada nama Steiner, Resting, dan anggota yang lainnya untuk ia bunuh. Terlihat Martin pun menitipkan Isabel pada penduduk lokal untuk diobati, sementara ia akan berlatih dan menyiapkan diri untuk balas dendam. Berminggu-minggu kemudian, akhirnya Martin pun mulai menampakkan diri untuk membalas dendamnya. Terlihat Martin mendatangi bar milik Valentine yang sekarang dikuasai oleh Steiner. Terlihat Martin pun mencoba masuk ke dalam bar tersebut, namun ia dihalangi oleh kedua orang penjaga di tempat itu. Karena tidak diperbolehkan masuk, dengan sangat terpaksa, akhirnya Martin pun menghabisi mereka berdua dengan sangat kejam. Setelah membunuh kedua pria itu, Martin pun masuk ke dalam bar dengan membawa potongan kepala pria yang berjaga di depan tadi. Kedatangan Martin membuat Amarillo sangat terkejut karena ternyata Martin masih hidup. Martin pun langsung mengamuk dan membunuh semua orang yang mencoba menghalang-halanginya. Namun sayang, Amarillo berhasil kabur dan selamat dari amukan Martin untuk sementara waktu. Setibanya di markas Steiner, Amarillo pun melaporkan bahwa Martin masih hidup dan mengamuk membunuh semua orang yang berada di bar, dan sangat beruntung ia bisa selamat. Steiner pun langsung menyuruh semua anggotanya untuk meningkatkan keamanan dan bersiap-siap kalau sewaktu-waktu Martin akan datang ke tempat itu dan menuntut balas. Terdengar sangat berlebihan, namun Steiner tahu betul bahwa yang ia hadapi bukanlah orang biasa. Steiner pun memerintahkan Amarillo untuk segera mengamankan semua uang yang tersimpan di berangkas rumahnya. Amarillo pun segera pergi ke rumahnya dengan didampingi oleh beberapa prajurit bersenjata lengkap. Saat Amarillo tiba di rumahnya dan hendak mengamankan uang yang berada di dalam berangkas, terdengar suara tembakan. Tentu saja itu adalah Martin yang datang untuk mencabut nyawa Amarillo. Martin pun langsung menghabisi mereka semua dengan sangat brutal dan tanpa belas kasihan karena dendam yang sangat besar di dalam hatinya. Setelah menghabisi Amarillo, Martin pun meninggalkan tempat itu dan meledakkan berangkas yang penuh uang milik Steiner. Singkat cerita, Martin pun pergi ke markas Steiner untuk menuntaskan balas dendamnya. Terlihat Martin masuk ke dalam markas Steiner dan langsung menebas seorang penjaga di sana. Martin pun mengumumkan kedatangannya dengan melemparkan beberapa granat yang membuat Steiner dan semua prajurit ketar-ketir.
dan langsung mencari keberadaan di mana arah granat itu dilempar. Di detik-detik awal, sebenarnya Martin sudah mempunyai kesempatan untuk membunuh Steiner. Namun, Martin mengurungkan niatnya dan mencari kesempatan yang lebih kejam untuk membunuh Steiner. Martin pun mulai menampakkan diri dan mencoba masuk ke dalam ruangan Steiner dengan menembaki semua prajurit yang berjaga di depan ruangan Steiner. Dengar Martin semakin dekat tentu membuat Steiner semakin ketakutan dan menyuruh anak buahnya untuk segera melumpuhkan Martin. Namun Martin dapat mengatasi semua anak buah Steiner. Sampai akhirnya Martin pun berhadapan dengan Steiner. Tanpa basa-basi, Martin pun langsung menusuk dada Steiner tepat di jantungnya dengan sebuah pedang. Sampai akhirnya Steiner pun tewas dengan mengenaskan. Sesaat setelah Steiner terbunuh, tiba-tiba Kopral Bon masuk ke dalam ruangan itu. Kopral Bon mengatakan bahwa ia juga merupakan seorang petarung dan mengajak Martin untuk bertarung bersamanya. Dan akhirnya pertarungan antara dua pria kuat pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Martin terlihat sangat kewalahan menghadapi Bon, karena Bon satu tingkat di atas Martin. Pukulan demi pukulan Martin terima sampai akhirnya Martin mendapatkan kesempatan dan melakukan cara yang sangat curang dengan menembak Bon, hingga Bon tersungkur dan mati. Setelah berhasil membunuh Steiner dan dua orang lainnya, kini tersisa Resting yang menjadi musuh Martin. Martin pun bergegas mencari Resting. Martin pun langsung menembaki semua pasukan yang menjaga Resting. Aksi tembak-menembak pun terjadi dengan sangat brutal dan sangat menegangkan, karena jika sampai Martin tewas, maka filmnya akan selesai sebelum waktunya. Namun, beruntung Martin dapat mengalahkan semua musuhnya satu demi satu, hanya seorang diri. Saat Martin berhadapan satu lawan satu dengan Resting, Martin berhasil menembak lengan Resting. Namun saat itu juga Resting berhasil kabur dan Martin gagal mendapatkan Resting. Beberapa hari setelah penyerangannya ke markas Steiner yang berhasil menghancurkan markas Steiner serta membunuh Steiner, Martin kembali meneruskan balas dendamnya yang belum tuntas dan terus mencari keberadaan Resting yang masih lari dari Martin. Dan akhirnya di suatu hari Martin berhasil menemukan Resting dan saat yang tepat untuk menuntaskan dendam di hatinya, karena kini hanya tinggal mereka berdua dan hanya satu pertarungan lagi maka semua akan tuntas dan hanya satu orang yang akan tetap hidup di antara mereka. Dan akhirnya pertarungan yang telah lama dinantikan antar dua pria itu pun terjadi dengan sangat luar biasa dan sangat mendebarkan. Beberapa kali Martin terkena serangan dari Resting dan hampir kalah. Namun karena Martin merupakan tokoh utama dalam film kali ini, maka Martin pun mampu mengalahkan Resting dan membunuh Resting dengan menusuk perutnya. Martin pun mencabik-cabik isi perut Resting dan mengambil hatinya serta langsung memakannya seperti seorang kanibal. Martin pun terlihat puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Setelah dendamnya terbalaskan, Martin duduk santai di atas sebuah mobil. Tak lama berselang, Martin didekati oleh Peter, agen Inggris yang mencarinya. Terlihat, Martin pun ikut bersama Peter dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah mengganggu kebahagiaan orang lain. Karena secara tidak langsung hal itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Seperti peribahasa, sekecil-kecilnya semut jika terus diinjak maka dia akan menggigit, apalagi manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan pernah bosan. Terima kasih.